Etik dalam perawatan paliatif. Baik, selamat siang kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi tentang etik dalam perawatan paliatif. Perkenalkan, nama saya Yuliana Armulia Marvalo, NIM 0112-144. Nama saya Yosefina Rita Kirasgora, NIM 0112-146. Perkenalkan, nama saya Delina Noviana Duartiki, NIM 0112100045. Perkenalkan, nama saya Rin Kristina Wongan, NIM 011210047. Nama lengkap saya Rizky Novendra Peka, NIM saya 0112100043. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai etik dalam perawatan paliatif. Etik dalam perawatan paliatif itu ada 4. Yang pertama, hukum dan etik. Yang kedua, teori etik. Yang ketiga, prinsip etik. Yang keempat, aplikasi etik dalam praktik perawatan paliatif. Kita lihat yang pertama, apa itu hukum dan apa itu etik. Hukum merupakan suatu kesatuan dari aturan dan kewajiban dalam tatanan sosial yang diatur dalam suatu pemerintahan. Etik itu sendiri merupakan bagian dari prinsip moralitas yang dengannya seseorang dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Yang kedua itu ada teori etik, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada deontologikal, yaitu norma dan aturan dari tugas dan peran manusia yang harus ditunaikan dari seorang ke yang lain dengan suatu komitmen berdasarkan kesepakatan. Itu contohnya kita melakukan pelayanan atau tindakan itu dari diri kita sendiri atau dari niat. Nah, yang kedua itu ada teleologikal, atau itu adalah norma atau aturan yang dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban atau konsekuensi tindakan yang dilakukan. Itu misalnya kita melakukan tindakan atau pelayanan itu sesuai dengan profesi kita kan profesi sebagai perawat dengan tanggung jawab. Selanjutnya, prinsip etik dalam perawatan paliatif. Yang pertama, menghargai autonomi. Autonomi berarti menghargai keputusan dari pasien. Ada upaya untuk menunjukkan akan hak individual dalam menetapkan apa yang menjadi keinginannya. Misalnya, perawat ingin melakukan tindakan keperawatan kepada pasien, misalnya transfusi darah. Di situ pasien menolak untuk dilakukan tindakan transfusi darah karena ada alasan tertentu, misalnya budayanya menolak untuk dilakukan tindakan transfusi darah. Selanjutnya, beneficias atau non-maleficias. Beneficias adalah tugas atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang di mana tugas atau tindakan tersebut memberikan asas manfaat kepada orang lain. Misalnya, setelah selesai melakukan tindakan keperawatan, perawat mengedukasi pasien tentang masalah keperawatan yang dihadapi oleh pasien. Yang kedua, maleficias, tindakan yang dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan atau kerugian terhadap orang lain. Misalnya, perawat ketika melakukan tindakan keperawatan memberikan infus atau memasak infus kepada pasien, perawat hendaknya melihat identitas pasien secara jelas agar tidak terjadi kekeliruan pada saat melakukan tindakan pemasangan infus. Selanjutnya, justice atau keadilan, bagaimana berlaku adil pada setiap orang dan mendistribusikan sumber-sumber untuk kepentingan banyak orang. Di sini perawat hendaknya bersikap adil kepada pasien dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan, baik pasien kelas 1 maupun kelas 3. Selanjutnya, veracity atau berkata jujur. Di sini ketika perawat selesai melakukan tindakan keperawatan, perawat hendaknya melaporkan hasil setelah melakukan tindakan keperawatan, baik itu masalah-masalah keperawatan yang dihadapi oleh pasien. Selanjutnya, fidelity. Fidelity adalah menepati janji atau menjaga kerahasiaan daripada pasien. Komitmen ataupun permintaan khusus dari seseorang yang perlu untuk dipertahankan. Misalnya, pasien meminta kepada perawat untuk tidak mengatakan diagnosa penyakit yang dialami pasien kepada keluarga. Yang keempat yaitu aplikasi etik dalam praktik keperawatan paliatif. Yaitu yang pertama, pengelolaan gejala dan nyeri secara proporsional. Itu misalnya
pada penggunaan double effect. Yang kedua, eutanasia, itu diartikan sebagai membiarkan secara alamiah kematian itu terjadi. Yang ketiga, resusitasi jantung paru. Yang keempat, hidrasi dan nutrisi. Yang kelima, terminal sedasi. Yang keenam, ventilasi mekanik. Dan yang ketujuh, mempertahankan dan menghentikan intervensi dan pengobatan di saat menjelang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selamat siang.